Dalam sebuah riwayat diceritakan, satu riwayat yang cukup panjang, maksudnya ketika malam Lailatul Qadar itu malaikat akan turun dan akan menyalami setiap orang yang beribadah, setiap orang yang layak mendapatkan salaman daripada para malaikat tersebut, hingga ketika tala'al fajar, ketika terbitnya fajar, nada Jibril alaihi salam, ya ma'syarul malaikah ar-rahil ar-rahil. Nah, ketika sudah terbit fajar, malaikat Jibril akan menyuruh mereka, wahai malaikat ar-rahil ar-rahil, kamu sudah waktunya kamu pergi dan meninggalkan tempat ini. Fayaquluna ya Jibril, ma sanallahu fi hawaijil mu'minina min ummati Muhammad sallam. Kalau Allah mengatakan, wahai Jibril, apa yang akan Allah perbuat untuk hajat-hajat kaum mukminin dari umat Nabi Muhammad sallam? Maka dijawab oleh malaikat Jibril, innallaha ta'ala nadhara ilaihim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memandang kepada mereka. Dan berasal yang dipandang oleh Allah tidak akan dihadap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pandangan tersebut bukan sekedar pandangan biasa, tapi pandangan cinta, pandangan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ta'ala nadhara ilaihim, Allah memandang dengan pandangan cinta kepada mereka. Wa 'afa anhum, memaafkan mereka. Wa ghafara lahum, dan Allah mengampuni semua dosa mereka. Illa arba'ah, kecuali 4 golongan. Maka mereka mengatakan, man haula'il arba'ah, wahai Jibril, siapa 4 golongan tersebut yang tidak akan mendapatkan bagian pengampunan daripada para malaikat? Dikatakan yaitu mudminu khamrin. Yang pertama adalah pecandu minuman keras, orang yang sering minum minuman keras ataupun sejenis minuman keras, yaitu yang bisa menghilangkan akal, yang diharamkan oleh syariat. Kemudian akun liwalidai, anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, yang melukai hati orang tuanya, yang menyakiti hati orang tuanya. Ini orang yang tidak akan mendapatkan bagian rahmat Allah di malam Lailatul Qadar. Tidak bisa bayangkan, itu semuanya dapat rahmat, tapi orang sekalipun dia mukmin muslim, kalau dia durhaka kepada kedua orang tuanya, tidak akan mendapatkan bagian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa lihat dalam bahasa digunakan akun liwalidai, anak yang durhaka kepada orang tua, tindakan tersebut dinamakan uququl walidain. Kata uquq itu dari kata aqqa yang artinya menyembelih. Ya, ketika ada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dia disebut uququl walidain karena seakan-akan anak ini menyembelih orang tuanya sendiri. Waliyadzubillah min dzalik. Bila kita semua insyaallah anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, baik orang tua kita yang masih hidup ataupun orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Andai kata orang tua kita masih hidup, senangkan hatinya, penuhi keinginannya. Dan andai kata orang tua kita sudah meninggal dunia, maka doakan, bacakan istighfar, dan sambung hubungan dengan orang yang menyambung hubungan dengan orang tua kita. Karena itulah cara untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Jangan justru kita malah putus hubungan dengan orang yang menyambung hubungan dengan kedua orang tua kita. Itu termasuk salah satu tindakan yang keluar daripada ciri anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Wa qati'ur rahim, dan orang yang memutuskan tali silaturahmi, orang yang memutuskan hubungan kekerabatan, maka ini pun juga tidak akan mendapatkan bagian rahmat Allah ketika malam Lailatul Qadar. Bahkan bukan cuma itu, katakan ketika ada satu majelis, di situ berkumpul banyak orang, di situ berzikir, di situ baca Al-Quran, tapi ketika di situ ada orang yang memutuskan tali silaturahim, maka rahmat Allah nggak mungkin turun kepada kaum tersebut. Kalau rahmat Allah nggak mungkin turun kepada sekelompok kaum, karena di kaum itu ada satu orang, mungkin hanya ada satu orang yang memutuskan tali silaturahmi. Lalu kita bisa bayangkan bagaimana dengan si pelaku itu sendiri, yang kumpul bareng aja sekalipun amal soleh nggak turun rahmat Allah. Lalu bagaimana dengan dirinya? Kenapa? Karena orang yang memutuskan tali silaturahmi, dia memutuskan hubungan yang memang Allah perintahkan untuk disambung. Satu bentuk penentangan kepada Allah yang luar biasa. Orang yang memutuskan tali silaturahmi, ini kita oleh Allah diselamatkan daripada sifat memutuskan tali silaturahmi insyaallah. Wa musyahin, dan yang keempat adalah musyahin, orang yang suka bermusuhan, orang yang menyimpan kebencian,
yang membenci muslim yang lainnya, kemudian menyimpan kebencian dalam hatinya, ingin orang ini supaya hancur, ingin orang ini begini, kemudian memusuhi, tidak mau bermaafan, tidak mau menerima, tidak mau mendatangi, bahkan tidak mau untuk bersilaturahmi, orang yang musyahin, yang suka bermusuhan, inilah juga jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 golongan yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah ketika malam Lailatul Qadar.